Namaku Suryo, asalku dari Tegal, Jawa Tengah. Umurku baru 16 tahun dan aku anak satu-satunya di keluargaku. Status keluargaku yang pas-pasan tentu memaksaku untuk menjadi tulang punggung keluarga, karena kedua orang tuaku sudah sangat sepuh. Mendapatkan pekerjaan di zaman sekarang tak semudah membalikan telapak tangan, apalagi untuk aku yang hanya lulusan SMP saja. Tentu sulit untuk orang mempercayaiku bekerja di perusahaan mereka. Jangankan mendapatkan jabatan yang tinggi, untuk sekedar bekerja sebagai pelayan toko saja sudah sangat sulit. Di tengah kesulitannya aku mendapatkan pekerjaan, pamanku yang profesinya sebagai guru SD di kota Bekasi mengajakku bekerja di sekolah tempat ia bekerja sebagai penjaga sekolah. Aku yang memang sedang membutuhkan pekerjaan langsung mengiyakan ajakan pamanku itu tanpa berpikir panjang. Singkat cerita, selang seminggu pamanku memberikan informasi pekerjaan. Hari ini aku sudah bekerja di sekolah itu. Kebetulan di sekolah ada kamar mes. Aku pun tidur di kamar itu selama bekerja di sini. Untungnya rumah pamanku tidak jauh dari sekolah, jadi saat aku ada sesuatu yang dibutuhkan, dengan mudah aku bisa minta bantuan pamanku. Namun, aku sangat malu jika harus terus merepotkan paman. Sekolah ini sangat luas, dengan bangunan tingkat 4 yang cukup tinggi. Terkadang sangat lelah sekali membereskan sekolah yang sangat luas ini sendirian. Namun, karena aku sangat membutuhkan pekerjaan ini, aku mencoba untuk tidak mengeluh sama sekali. Pamanku selalu berpesan, jangan beres-beres sekolah jika waktu sudah lewat maghrib. Karena jika sudah malam, sekolah akan sangat sepi dan terlihat menyeramkan. Aku hanya tersenyum mendengar pesan pamanku itu. Karena prinsipku, jika tidak mengganggu, makhluk-makhluk seperti itu tidak akan mengganggu kita juga. Hari pertama bekerja, aku hanya diajak keliling oleh pamanku untuk mengetahui posisi ruangan di sekolah sekaligus menjelaskan secara detail pekerjaanku. Lepas itu, aku pun langsung ke kamar mes yang tidak jauh dari musola sekolah. Singkat cerita, sudah 2 minggu aku bekerja di sekolah ini. Hari itu, selesai kegiatan belajar mengajar, aku langsung izin untuk beristirahat kepada kepala sekolah karena sudah 2 hari badanku terasa meriang dan suhu badan terasa sangat panas. Hingga sekolah pun belum sempat aku bereskan. Nanti saja sorean deh aku bereskan, pikirku. Selesai minum obat, aku pun segera ke ruang mes untuk beristirahat. Selepas maghrib, aku pun bergegas membuang sampah-sampah di setiap kelas dan membereskan ruangan guru yang terlihat sangat berantakan. Karena tadi siang sudah ada acara rapat guru. Rasanya sangat lelah sekali bekerja saat kondisi sedang tidak fit. Hingga saat sedang fokus-fokusnya membereskan ruang guru, tiba-tiba aku mendengar bunyi gamelan di studio musik yang berada di lantai 2, tepat sekali di atas ruangan guru ini. Karena hanya terbatas dengan ubin, tentu suara gamelan itu terdengar sangat jelas sekali. Loh, siapa yang mainin gamelan malam-malam? Seingatku, di sekolah sudah tidak ada murid-murid yang melakukan kegiatan belajar mengajar. Bahkan, yang aku tahu, studio musik sekolah sudah jarang dipakai jika sudah sore hari. Apalagi sekarang sudah malam.
Mana mungkin ada orang yang di sana, pikirku. Rasa penasaran begitu teramat sangat kuat. Tanpa berpikir panjang, aku pun bergegas mencoba ke lantai 2 untuk mengecek situasi di studio musik sekolah. Sesampainya di depan pintu masuk studio, suara gamelan itu semakin keras terdengar. Aku mencoba mengintip ke arah kaca studio, namun keadaan lampu sedang gelap. Jadi, tidak terlihat sama sekali siapa yang memainkan gamelan di dalam sana. Aku mencoba membuka pintu studio musik tersebut, dan benar saja, pintu itu tidak dikunci. Namun, siapa malam-malam yang memainkan gamelan dengan keadaan ruangan yang sangat gelap? Perlahan kubuka pintu itu dan mencoba menyalakan saklar lampu yang berada tidak jauh dari pintu. Dan saat kunyalakan, kosong. Ya, ruangan itu kosong. Seketika suara gamelan yang kudengar pun terhenti, dan tidak kudapati seorang pun di sana. Kali ini pandanganku mencoba mengelilingi seisi studio itu, namun benar saja tidak ada siapa-siapa. Sontak aku berlari keluar ruangan studio dan langsung menuju tangga untuk turun. Namun sebelum aku turun, di lantai atas aku seperti mendengar sesuatu yang menggelinding, seperti sebuah bola berkeliling di sebuah ruangan. Aku sempat terdiam di dekat tangga saat hendak turun. Meskipun penasaran, namun aku ketakutan jika harus pergi ke atas untuk memeriksa apa yang ada di atas sana. Jujur, aku masih ketakutan. Saat aku masih merasa ketakutan, tiba-tiba suara menggelinding di atas tadi, seolah kali ini seperti menggelinding turun ke arah tempatku masih berdiri. Dan benar saja, benda seperti bola itu menghampiriku. Saat jarak benda itu tidak jauh dari tempatku berdiri, sekitar 2 meter. Kali ini sangat jelas. Benda itu semacam bola namun memiliki mata. Dan samar-samar aku melihat benda itu seperti memiliki mulut. Ya, mulut yang menganga dan menggeram melihatku. Ya, ternyata itu adalah kepala tanpa badan. Ya Tuhan, sosok kepala tanpa badan ini yang tadi kusangka sebuah bola benar-benar sangat menyeramkan. Tubuhku rasanya sudah seperti mandi keringat, dengan jantung yang sangat berdetak hebat. Tidak pernah menyangka sebelumnya, ternyata kali ini aku melihat sosok yang sangat menyeramkan, seperti hendak ingin memakanku. Spontan aku berlari ke bawah karena sangat ketakutan. Namun kepala itu seperti mengikutiku. Sekuat apapun aku mencoba berlari, namun kulihat seperti tidak jauh dariku. Keringatku yang begitu banyak tiba-tiba menghalangi jarak pandangku. Dan beberapa kali aku sempat tersandung kursi, bahkan kakiku sesekali masuk ke selokan sekolah. Tanpa berpikir panjang, aku mencoba berlari ke arah Mas Sugeng, penjual nasi goreng yang memang berjualan tepat dekat pintu gerbang sekolah. Namun sialnya, kunci gerbang tertinggal di kamar mesku. Seketika aku memanjat gerbang sekolah tanpa berpikir ingin kembali ke mes, hanya untuk mengambil kunci. Dan alhamdulillah, sesampainya aku di tempat Mas Sugeng, aku pun mulai sedikit tenang. Ditambah di tempat itu nampak beberapa orang yang sedang makan nasi gorengnya. Namun Mas Sugeng dan beberapa orang yang sedang makan melihatku penuh dengan keheranan, karena wajahku menggambarkan rasa yang masih penuh dengan ketakutan.
Lalu selang beberapa saat setelah Mas Sugeng memberikanku air hangat, aku pun mulai tenang dan menceritakan kejadian tersebut kepada Mas Sugeng. Mas Sugeng pun hanya tersenyum dan bilang kalau kejadian itu sebetulnya sudah tidak aneh lagi, karena kejadian ini hampir terjadi ke beberapa penjaga sekolah sebelum aku bekerja di sini. Lalu katanya memang benar, di sekolah itu memang selalu ada teror hantu kepala buntung, dikarenakan dahulu pernah ada sebuah kecelakaan maut antara sepeda motor dan sebuah truk bermuatan besar. Sampai-sampai korban tabrakan yang memakai sepeda motor itu tubuhnya tergencet truk dan kepalanya hilang masuk ke selokan sekolah, dan sempat hilang beberapa hari sebelum akhirnya ditemukan. Setelah mendengar cerita Mas Sugeng, aku pun langsung pulang ke rumah pamanku karena benar-benar sudah tidak berani lagi tidur di mes sekolah. Selang beberapa hari setelah kejadian itu, aku pun memutuskan untuk tinggal di rumah pamanku sementara waktu hingga menemukan pekerjaan yang baru. Karena mau bagaimanapun, aku masih membutuhkan pekerjaan untuk membiayai kedua orang tuaku. Meskipun setiap harinya harus dihantui rasa takut yang mendalam, terutama ketika harus membereskan studio musik sekolah dan ruangan di lantai 3, di mana disitulah awal mula aku melihat kepala buntung menggelinding mengejarku. Namun kali ini aku tidak pernah lagi bekerja di malam hari. Sungguh kejadian itu adalah hal yang paling menakutkan di hidupku.